para jamaah Masjid Baitur Razzaq yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada subuh, dan insyaallah nanti akan kita tutup dengan salat isyraq bersama-sama. Para jamaah yang saya muliakan, sebelum kita mulai kajian hari ini, saya mohon doa untuk para jamaah sekalian untuk kesembuhan Abah Hajat Miko yang sekarang mengalami sakit. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan dan dipanjangkan umurnya dengan umur yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li shifai abajadikum syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para jamaah yang saya muliakan, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang punya kitabnya bisa dibuka di bab muqaddimah. Ada muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin di paling awal. Di bab paling awal insyaallah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril lail 'alan nahar, dan seterusnya. Sudah ketemu nggih? Ya. Di paling awal muqaddimah. Nomor 1 dong. Nggih, nomor 1. Kita bacakan tentang muqaddimah dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Mulia, Al-Azizul Ghaffar yang Maha Mulia, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Mukawwiril lail 'alan nahar, Allah lah yang menyelimutkan malam pada siang, tadzkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan nalar. Wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan sebagai wawasan bagi orang yang memiliki akal dan pikiran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghidupkan, yang menyadarkan orang-orang yang dipilih sehingga mereka fazahadahum fi hadhihi dar, menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di kehidupan ini. Jadi orang yang zuhud itu kata Imam Nawawi adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesadaran. Insyaallah nanti akan saya jelaskan. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghidupkan hati hambanya, Allah akan menyibukkan mereka bi muraqabatihi, dengan muraqabah kepada Allah, wa idamatil afkar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka selalu bertafakkur. Wa mulazamatil itti'ad wal idzikar, dan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian selalu menjadikan mereka orang-orang yang zikir dan mengambil pelajaran. Wa waffaqahum lidda'bi fi ta'ati, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan hambanya orang-orang yang dihidupkan, disadarkan, dan kemudian menjadi orang-orang yang dipilih, ciri-cirinya kata Imam Nawawi, wa waffaqahum lidda'bi fi ta'ati, Allah akan menuntunnya untuk selalu melakukan ketaatan. Wa ta'ahhubi lidalil qarar, dan dia akan selalu siap-siap menyongsong kehidupan abadi. Wal hadar mimma yusqitu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia selalu waspada terhadap sesuatu yang kemudian menjadikan Allah murka. Wa yujibu darul bawar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyeret mereka, kemudian wa yujibu darul bawar, dan akan menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Wal muhafadzah ala dzalika ma'a taghayyur ahwal wal aqar,
dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka istiqomah untuk sekalipun dalam kondisi yang berubah dan situasi yang berganti arah. Para jamaah yang saya muliakan, ini adalah muqaddimah dari Imam Nawawi yang menjelaskan tentang bagaimana ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan hatinya, dipilih olehnya sehingga menjadi orang-orang yang istimewa. Para jamaah yang saya muliakan, ada satu penjelasan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW an Abi Musa, dari Abu Musa qala Nabi SAW, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit. Ini tidak ada di situ, ini penjelasan tambahan saya ambilkan dalam kitab Dalilul Falihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu kitab induk punya syarah namanya kitab Dalilul Falihin. Tadi yang saya baca ada di situ. Ada hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5928, Rasulullah bersabda, mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit. Ibarat orang yang zikir, yang selalu ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang selalu berzikir kepada Allah itu pada hakikatnya adalah orang yang hidup. Sebaliknya orang yang hidupnya tidak pernah ingat, tidak pernah zikir kepada Allah, maka itu seperti orang mayit. Maka kata Rasulullah SAW, salah satunya beliau mengatakan, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Apa arti rumah seperti kuburan? Rumah seperti kuburan itu adalah rumah yang tidak pernah dibacakan zikir, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak pernah terdengar suara-suara lantunan zikir dan Al-Quran di dalamnya. Itu adalah rumah-rumah yang seperti kuburan. Maka rumahnya seperti kuburan, penghuninya seperti mayit. Itu kata Rasulullah SAW. Maka semoga kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Makanya kata Imam Nawawi, ciri-ciri orang yang oleh Allah dihidupkan adalah dia akan selalu mendekat dengan Allah. Dia akan selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat dia untuk selalu mengingat. Para jamaah yang saya muliakan, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya dari langit dan bumi. Maka manusia itu sebenarnya adalah percikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Hikam dijelaskan, al-kaun kulluhu dzulm. Alam semesta ini sebenarnya adalah gelap. Yang menjadikan alam semesta ini adalah bersinar adalah nurnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita hati ini tidak mengingat Allah, berarti kita tidak menyambungkan hati dengan nur. Ibarat saya punya lampu ya. Lampu ini kenapa kok nyala? Karena tersambung ke listrik. Maka hati ini sama dengan lampu. Kalau lampu ini tidak kita satrumkan, tidak kita alirkan listrik, maka akan mati. Apa setrumannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Inilah yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Hati-hati yang hidup adalah hati-hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ali pernah bersabda, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu pada hakikatnya ketika hidup itu seperti orang tidur. Kalau dia mati baru sadar. Jangan tahu orang hidup, orang tidur. Ciri-ciri orang tidur itu biasanya tidur 10 menit seperti 10 tahun. Jangan pernah tidur kayak kemana-mana gitu, kayak sudah 10 tahun, bahkan kayak seperti 100 tahun sudah datang kemana-mana. Itu orang tidur. Saya kasih gambaran begini, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Artinya kalau satu hari itu 24 jam, berarti 1 jam akhirat seperti 42 tahunan. Berarti kalau umur kita itu 60 tahun, itu seperti tidur 1 jam
setengah. Paham ya? Jadi kalau kita itu umpama dibandingkan akhirat yang satu hari setara 1000 tahun, maka satu hari 24 jam kita itu seperti orang tidur 1,5 jam. Nah, ciri orang-orang tidur itu biasanya, masya Allah, orang tidur itu kadang-kadang waktu tidur ketemu bidadari, ternyata setelah bangun ketemu istri sendiri yang jauh dari harapan. Itu ciri orang tidur. Jadi orang tidur itu biasanya kalau waktu tidur tuh masya Allah mimpinya tuh indah-indah. Kalau bangun baru sadar. Sama dengan orang yang hidup. Orang hidup itu seperti orang tidur. Kita ini seperti tidur. Punya segalanya, punya macam-macam, yang punya rumah mewah, yang punya macam-macam. Ketika meninggal baru sadar, ternyata semuanya itu tidak dibawa. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, orang itu ketika hidup seperti orang tidur. Seperti orang tidur itu punya segalanya. Ada yang kemudian waktu tidur itu seperti dia punya istana. Ketika pulang rumahnya seperti itu. Kemudian ada yang kemudian mimpinya sudah kemana-mana. Ketika hilang, ketika kemudian dia itu bangun, maka semua mimpi itu hilang. Sama dengan orang yang hidup. Orang hidup, dengan hidup itu ketika hidup seakan-akan segalanya milik kita. Rumah juga seakan-akan milik kita. Pakaian seakan-akan milik kita. Kemudian kendaraan seakan-akan milik kita. Semuanya itu seakan-akan milik kita. Tapi kalau kita mati baru sadar, oh ternyata kendaraan saya cuma roda manusia, yaitu keranda. Oh ternyata rumah abadi saya cuma 1,5 meter. Oh ternyata pakaian saya cuma kain kafan. Itulah yang dikatakan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Maka sebelum terlambat, ketika kita mati akan sadar. Maka di hidup ini kita juga sudah harus menyadarkan diri dengan menghidupkan hati kita, dengan menyambungkan dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, termasuk mengaji ini adalah zikir. Yang kedua, Imam Nawawi menjelaskan tentang orang-orang yang kemudian ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Ciri-ciri orang yang berakal yang disebutkan Imam Nawawi salah satunya bisa kita temukan dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ciri-ciri orang yang berakal kata Allah Subhanahu wa taala, satu, orang yang selalu mengingat dan zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dalam kondisi berdiri, duduk atau tidur di atas junubihim, di atas apa? Junub itu kalau dalam bahasa ininya berbaring. Orang-orang yang tidur berbaring. Lambung kalau bahasa Arabnya. Maka ciri-ciri orang yang berakal kata Allah Subhanahu wa taala adalah satu, selalu berzikir. Makanya para jamaah yang saya muliakan, kalau kata Rasulullah SAW ada satu hadis yang mengatakan orang itu akan selalu merasa menyesal terhadap apa yang dia tinggalkan. Yang paling disesalkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah SAW itu orang yang kemudian setiap harinya itu berzikir. Jadi berzikir itu jangan diidentikan dengan dinas. Kita ngadep ke barat, ngadep kiblat, kemudian pakai kopiah, kemudian berzikir. Itu tidak harus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri kemudian menjelaskan zikir itu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bisa berdiri, bisa duduk, bisa dalam kondisi tidur. Artinya orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang hatinya
selalu diikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, Masya Allah ya, kadang-kadang waktu kita itu banyak terbuang sia-sia. Coba jangan kalau nggak percaya, kadang-kadang kalau kita naik kendaraan gitu ya, naik mobil itu kadang-kadang sambil termenung, kadang-kadang sambil yang disetel itu dangdutan dan macam-macam. Masya Allah. Padahal perjalanan itu kata Rasulullah SAW, salatu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab adalah da'watul musafir, doanya orang yang bepergian jauh. Maka seharusnya kalau kita berkendara itu adalah full zikir dan full doa, bukan full musik. Tapi Masya Allah ya, setan itu luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita nyanyi itu ya, itu 5 lagu itu gak kerasa. Tapi kalau kita zikir itu kadang-kadang kayak bosan. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berakal itu ciri-cirinya adalah orang yang selalu berzikir. Bon. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang saya muliakan, makanya ada dalam hadis itu namanya malaikat sayyahin. Jadi ada salah satu malaikat itu yang tugasnya keliling-keliling, namanya malaikat sayyahin. Jadi yang tugasnya itu tiap hari keliling ke satu tempat, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Apa yang menjadi magnet sekiranya malaikat itu kemudian tertarik untuk datang? Salah satunya adalah majelis zikir. Maka kalau jenengan pingin tempat rumah kendaraannya itu selalu menjadi magnet untuk datangnya para malaikat adalah diperbanyak zikir. Karena ada hadis yang Rasulullah mengatakan Allah itu punya malaikat sayyahin yang tugasnya adalah berkeliling datang ke satu tempat ke tempat yang lain. Siapa yang menjadikan mereka itu datang? Salah satunya adalah majelis zikir. Makanya Masya Allah, majelis zikir ini luar biasa. Kalau jenengan berkendaraan, Anda waktu berkendaraan kemudian banyak membaca zikir, itu malaikat akan menjadi malaikat sayyahin yang kemudian datang ke mobil Anda. Masya Allah, kadang-kadang nggak kerasa ya. Saya kadang-kadang kalau berkendara itu ya, kalau lagi sadar itu sini ke Pasuruan itu kadang-kadang kalau kita sadar itu baca sholawat 1000 itu habis. Kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak sadar 5 lagu hatam. Itu kalau lagi nggak sadar. Kalau lagi sadar itu sholawat 1000 habis. Artinya banyak waktu yang kemudian bisa kita lakukan untuk zikir. Pun. Yang kedua, ciri-ciri ulil albab kata Allah Subhanahu wa taala adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu tafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Makanya salah satu ibadah yang luar biasa adalah ibadah tafakkur. Tafakkur itu mengingat-ingat, berpikir tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, orang yang tafakkur, maka dia yang akan dia rasakan adalah kehebatan Allah, kelemahan diri sendiri. Saya kasih contoh para jamaah yang saya muliakan. Wa fi anfusikum afala taqilun. Contoh ya, kalau kita mau tafakkur itu ya, coba kita mengingat diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jenengan bisa tahu 5 menit mendatang melakukan apa? Tidak bisa tahu. Jenengan bisa tahu 5 menit mendatang yang terjadi kepada jenengan apa? Tidak ada yang tahu. Maka orang yang kemudian bertafakur, maka dia akan merasa, ya Allah, yang punya segalanya Engkau. Saya bisa jadi punya apa sekarang, maka yang menjadi milik saya ini belum tentu akan menjadi milik saya bersama. Orang yang tafakur, dia akan tahu kalau yang dia miliki itu pasti bisa hilang. Makanya orang yang tawakal itu ya, kalau jenengan ingin tahu orang tawakal yang sebenarnya itu seperti tukang parkir. Jangan tahu tukang parkir. Tukang parkir itu kadang-kadang yang diparkir mobilnya bagus-bagus. Alphard, kemudian Mercedes, semua mobil bagus-bagus diparkir. Tapi tidak ada tukang parkir nangis ketika mobilnya diambil. Jangan pernah lihat orang tukang parkir nangis ketika mobilnya diambil. Tidak pernah. Masya Allah, kok dijepit ya? Tidak mungkin. Karena dia tahu itu bukan miliknya. Paham ya? Maka orang yang kemudian bertafakur, maka dia tahu anak saya bukan milik saya. Saya tidak bisa tahu anak saya nanti kemana. Istri saya bukan milik saya, orang tua saya bukan milik saya, rumah saya bukan milik saya, kemudian kendaraan saya bukan milik saya.
maka seperti orang tukang parkir, ketika yang punya mobil diambil, dia tidak akan pernah susah kalau diambil. Maka orang yang kemudian sering bertafakur, kalau mendapatkan musibah ciri-cirinya satu, kalaupun susah manusiawi tapi tidak sampai lama. Maka Rasulullah SAW itu masya Allah ya, kalau jenengan tahu Rasulullah, tidak ada makhluk di dunia ini, tidak ada manusia di dunia ini yang oleh Allah dikasih musibah sebesar Rasulullah. Coba jangan bayangkan, masih kecil, yatim ditinggal mati abahnya, usia 6 tahun ibunya, 8 tahun kakeknya. Setelah itu kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya yang paling miskin, anaknya banyak. Maka dalam sejarah dikatakan Rasulullah itu kalau anaknya Abu Thalib pulang bawa makanan, Rasulullah itu kemudian menyingkir. Kenapa? Beliau sadar, saya bukan anaknya paman saya itu banyak. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian sadar diri, ketika Abu Thalib pulang bawa makanan, maka dibiarkanlah anaknya Abu Thalib makan duluan. Meskipun Abu Thalib lebih sayang kepada Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. 25 tahun kemudian beliau menikah, punya anak laki-laki, kemudian beliau punya anak banyak, salah satunya adalah anak beliau laki-laki. Maka ketika beliau diangkat menjadi Rasul, Allah mengambil anaknya yang laki-laki wafat. Sampai kemudian dikatakan abtar. Orang-orang Arab itu mengatakan Rasul itu abtar. Siapa abtar? Orang yang kemudian tidak punya keturunan nasab. Karena orang Arab menganggap nasab itu dari laki-laki. Maka ketika putranya Rasulullah wafat, orang Arab mengatakan Muhammad abtar. Muhammad tidak punya keturunan yang akan melanjutkan nasabnya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka ayat itu sebenarnya sebagai penghibur Rasulullah ketika Rasul dianggap sebagai abtar. Maka Rasulullah kemudian dihibur dengan ayat Inna a'tayna kal kautsar. Wahai Muhammad, akan aku kasihkan kepada kamu Al-Kautsar. Kautsar itu ada ulama yang mengatakan telaga, ada yang mengatakan kautsar itu dari kata kathroh. Kathroh itu artinya banyak. Meskipun kamu nggak punya anak, tapi engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak, yang dari keturunan itu kemudian menjadi pelita-pelita dunia. Dan sekarang terbukti. Itu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW di saat beliau itu kemudian menghadapi serangan, kalau jenengan tahu sampai Rasulullah itu kemudian diboikot di Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib itu lereng, jadi Abu Thalib itu rumahnya dekat lereng gitu ya. Itu kemudian diboikot. Kenapa diboikot? Karena Rasulullah SAW dianggap penyebar agama baru, yaitu agama Islam. Tidak sama dengan agama nenek moyang Mekah. Maka Rasulullah itu diboikot. Semua keluarga Rasulullah tidak boleh ada orang yang bertransaksi. Maka sampai ulama mengatakan ketika diboikot itu keluarga Rasulullah SAW sampai kemudian makan, yang dimakan adalah daun-daunan. Itu Rasulullah SAW. Di saat sangat membutuhkan, ada dua pembela Rasulullah. Siapa pembela Rasulullah? Satu pamannya Abu Thalib, nomor dua Khadijah. Di tahun ke-10 Allah mengambil dua-duanya. Masya Allah ya Rasulullah itu ya. Jadi mulai kecil kemudian dewasa sempat mengalami hidup yang agak nyaman. Sebelum diangkat Rasul itu sudah menjadi masa-masa yang kemudian sulit. Ketika ada pendukung, ada pembela, dua-duanya diambil. Makanya tahun itu dikatakan Amul Uzni, tahun bersedih. Kenapa? Dua pembela Rasulullah itu diambil. Khadijah yang membela Rasulullah dengan hartanya, Abu Thalib yang membela Rasulullah dengan kekuasaannya. Itu diambil. Setelah diambil kemudian beliau harus hijrah dan lain sebagainya. Ketika hijrah, beliau punya paman namanya paman beliau salah satunya Hamzah, itu juga diambil dan lain sebagainya. Maka orang yang kemudian bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya dia akan sadar. Maka jenengan kalau kata Imam Al-Buti itu ya, jenengan kalau kemudian agak lupa, agak lalai, agak kendor itu banyak tafakur. Tafakur itu ya bisa jenengan waktu malam hari setelah sholat tahajud, itu tafakur. Tafakur apa? Melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, tafakkaru sa'ah afdalu min qiyami lailah. Tafakkur 1 jam itu kadang-kadang hasilnya lebih besar dibandingkan sholat malam semalaman.
Karena kadang-kadang kalau sholat malam semalaman itu penyakitnya banyak. Jangan kalau sholat tahajud ya, tidak usah lama-lama. 1 bulan saja istiqomah itu biasanya penyakitnya mulai muncul. Apa penyakitnya? Satu, kalau jenengan tahajud 1 bulan itu biasanya kalau istiqomah mulai muncul. Koyok-koyok sak citralen yang paling soleh aku. Bener apa betul? Bener. Hampir semuanya mengalami. Termasuk saya kadang-kadang kalau udah kadung bagus itu ya, kalau kadang-kadang kadung istiqomah itu biasanya muncul merasa paling soleh. Kadang-kadang kalau kita sudah istiqomah melihat orang yang tidak sama itu dipandang sebelah mata. Coba kalau kita istiqomah gitu ya, bangun dari jam 3, jam 2 malam sampai sholat subuh, kemudian lihat orang tidur, itu kadang-kadang omongan kita itu lebih menyakitkan. Urip sepisan gawe turu, koyok kebuai. Padahal sholat tahajud wajib atau sunnah? Sunnah. Mengatai orang kayak kebu haram atau boleh? Haram. Gara-gara kita baik, kemudian kita melontarkan kejelekan kepada orang. Maka kenapa kok tafakur 1 jam itu lebih bagus dibandingkan sholat semalam? Karena hasilnya bisa jadi lebih banyak hasilnya tafakur. Orang kadang-kadang kalau sholat semalam itu penyakitnya banyak, tapi kalau orang tafakur dia sadar dia bukan siapa-siapa, dia sadar dosanya banyak, dia sadar kekuasaannya Allah, dan ini kadang-kadang jauh lebih berharga dibandingkan hanya sholat semalam. Makanya kata ada satu riwayat Abu Darda itu ibadah yang paling disenangi adalah tafakur. Dia setelah sholat diam sebentar bertafakur kepada ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita lihat adalah tafakur itu jenengan jangan sampai tafakur dalam zatnya Allah, bisa jadi tersesat. Paham ya? Jadi kata kunci tafakur kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bertafakurlah ciptaannya Allah, jangan sekali-kali tafakur tentang zatnya Allah. Allah itu di mana ya? Itu biasanya sesat. Akhirnya kemudian menganggap Allah bersemayam dan macam-macam. Kemudian Allah itu punya tangan atau enggak? Itu tidak perlu. Paham ya? Allah itu punya wajah atau enggak? Itu tidak perlu. Ya sudah, kita serahkan maknanya kepada Allah, tidak usah kita pikirkan. Paham ya? Allah itu sebesar apa ya? Biasanya kalau seperti itu pasti sesat. Makanya jenengan kalau kata ulama itu ya, jenengan salah maksiat itu jauh lebih ringan dibandingkan jenengan salah mikir Allah. Karena kalau jenengan maksiat itu larinya cuma dosa. Tapi kalau jenengan salah mikir Allah, bisa imannya hilang. Orang dosa itu mungkin masuk neraka tapi ada harapan masuk surga. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang kemudian memikirkan Allah sampai kemudian keliru, iman kita hilang, itu masalahnya belum selesai, itu bisa jadi di neraka, kemudian maksiat. Makanya begini para jamaah, ini menarik menurut saya. Kalau saya sebenarnya senang dengan apa yang dialami oleh beberapa ulama. Kenapa beberapa ulama itu kadang-kadang jenengan lihat ibadahnya itu tidak selalu ibadah. Kadang-kadang ulama itu waktunya jalan-jalan ya jalan-jalan. Itu kadang-kadang untuk nyelimurno awak supaya tidak gampang tafakur fillah. Jadi kadang-kadang orang itu kadang-kadang saya sendiri gitu, jenengan mungkin mengalami. Kadang-kadang oleh setan itu dibisikkan, suruh mikir Allah. Allah itu kapan yang muncul? Masa langsung ada? Kan begitu kan? Pernah nggak jangan mengalami seperti itu? Pernah? Nah ini bahaya. Maka untuk menghilangkan itu, jenengan tidak usah dipikir, buat jalan-jalan, buat macam-macam. Kenapa? Jangan sampai jenengan berpikir tentang zatnya Allah, itu fatal. Setan. Kadang-kadang begini, mosok kate urip terus sih, mosok engkau tek surga dan mati ini. Kalau nanti di surga itu gak ada matinya kan bosen. Masa orang gak ada sama dengan kita makan enak terus kira-kira bosen enggak? Bosen. Dan seterusnya. Lah, kalau berpikir seperti itu, maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, kalau sudah berpikir tentang zatnya Allah, sudah berhenti, jangan diteruskan. Itu bahaya. Orang maksiat jauh lebih ringan dibandingkan jenengan keliru mikir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemudian harus kita berpikirkan. Pun, lanjut. Imam Nawawi dalam kitabnya kemudian menjelaskan ahmaduhu abla wa hamdin wa azka. Aku memuji kepada Allah dengan pujian paling tinggi dan paling suci. Wa ashmalahu wa anma, pujian yang paling luas dan berkembang. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-barrul karim,
aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Barrul Karim. Allah adalah yang maha baik, yang maha mulia. Ar-Raufur Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa habibu wa khalilu, kekasihnya, al-hadi ila siratim mustaqim, yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Wa da'i ila dinin qawim, yang menjadikan beliau penyeru kepada agama yang hanif. Salatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala kullin wa sa'iris salihin. Amma ba'd, faqad qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak mengharapkan dari mereka rizki dan aku tidak mengharapkan mereka memberikan makan. Artinya para jamaah, jangan pernah Anda itu merasa ibadah Anda itu untuk Allah. Ini penyakit hati ya. Jangan sampai kita itu merasa ibadah kita itu untuk Allah. Saya tanya ke jenengan, andaikan seluruh umat manusia tidak ada yang nyembah Allah, Allah tetap Tuhan atau enggak? Tetap Tuhan. Allah tetap menjadi penguasa atau enggak? Tetap menjadi penguasa. Kalau kita bersembah kepada Allah, apakah menambah kemuliaan Allah? Enggak. Ini beda dengan konsep Tuhan di Yunani. Kalau jangan lihat film-film Yunani itu ya. Jadi kalau Tuhan itu tidak disembah, dia marah karena kekuasaannya berkurang. Kalau kemudian banyak yang nyembah, itu kekuasaannya bertambah. Itu kalau konsep dalam mitologi Yunani. Tapi dalam Islam, Allah itu maha al-qiyamu binafsi, maha qiyamuhu binafsi, maha perkasa, maha tidak butuh kepada orang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian mengatakan, kalau kamu menyembah, aku tidak mengharapkan engkau memberi aku rizki. Karena kalau kita sholat, itu untuk kita atau untuk Allah? Untuk kita. Maka para jamaah yang saya muliakan, kata Imam Nawawi, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini penjelasan nyata bahwasanya tujuan utama manusia itu diciptakan adalah untuk ibadah. Fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliqu, maka wajib bagi mereka untuk memperhatikan tujuan aslinya. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah, dan kemudian dia meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia, kecuali dunia itu dijadikan untuk ibadah. Fa innaha darun nafad la mahallu ikhlad. Kata Imam Nawawi, dunia itu adalah kampung halaman yang akan hancur, bukan yang abadi. Rumah kita itu adalah di akhirat. Rumah kita di dunia itu tidak akan abadi. Itu kata Imam Nawawi. Wa markabul ghuburin la manzilu hubur. Dunia itu kata Imam Nawawi jembatan melintas, bukan persinggahan sejati. Wa masyra'un fisamin la mautinu dawam. Dia adalah jalan penghubung, bukan tempat tinggal hakiki. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang perlu saya sampaikan. Tujuan kita itu untuk ibadah. Jangan kemudian menganggap ibadah itu hanya sholat. Itu keliru. Jangan kemudian menganggap ibadah itu hanya puasa. Seluruh aktivitas hidup kita bisa jadi ibadah. Makanya dalam satu kitab dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Betapa banyak perbuatan yang sekilas seperti perbuatan dunia. Jenengan tidur itu ibadah atau enggak? Seperti orang tidur kan seperti bukan orang ibadah. Itu namanya amal sekilas, amal itu bukan untuk akhirat. Jenengan kerja itu ibadah atau enggak? Sekilas kan bukan untuk ibadah. Kecuali diniati. Makanya kata ulama, banyak amal-amal dunia itu sekilas seperti amal dunia, tapi kalau niatnya bagus menjadi amal akhirat. Saya kasih contoh, jenengan cari uang. Kalau jenengan cari uang hanya cari uang, dapat apa? Dapat uang. Tapi kalau jenengan dari rumah sudah diniati, ya Allah, saya berangkat ini untuk mencari rizki, untuk menafkahi keluarga saya, maka kata Rasulullah itu pahalanya seperti pahala jihad. Maka orang-orang pekerja-pekerja itu kalau niatnya baik, itu seperti mujahid. Jangan salah, orang-orang yang kemudian mati kecelakaan sebelum kerja,
itu seperti orang yang mati di pertempuran melawan orang kafir. Itu namanya mujahid. Makanya Rasulullah mengatakan man kharaja ala ayali fahuwa fi sabilillah. Orang yang dari rumahnya keluar untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia seperti orang yang jihad fi sabilillah. Maka yang perlu kita pahami, tujuan kita ibadah. Karena tujuan kita ibadah, jadikan semua aktivitas untuk ibadah. Dan ibadah jangan identikan dengan sholat, puasa, baca Quran. Jenengan tidur, kalau jangan niati ya Allah saya tidur supaya subuh bangun bisa sholat, maka tidur jenengan ibadah enggak? Ibadah. Apalagi sebelum tidur jenengan wudu. Paham nggih? Ada satu hadis yang mengatakan orang yang sebelum tidur dia bersuci berarti wudu, maka setiap nafasnya itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan tidur itu Masya Allah, kalau ibu-ibu suaminya ngorok itu jangan disalahkan, bisa jadi itu zikirnya keras. Yang penting sebelum tidur itu dia berwudu, bersuci, kemudian tidur. Jenengan makan ibadah atau enggak? Tergantung tujuannya. Kalau jenengan makan cuma asal kenyang, asal nyaman, maka nilai orang kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang hidupnya mikir isinya perut, maka nilainya tidak lebih dari yang keluar dari perut. Itu kata Imam Ali. Sayyidina Ali mengatakan kalau orang hidupnya hanya mikir isi perut, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar dari perut. Maka kalau kita kemudian makan hanya sekedar pingin kenyang, hanya sekedar pingin nyaman dan lain sebagainya, maka nilai kita hampir sama dengan yang isinya keluar dari isi perut. Paham ya? Lah, bagaimana kemudian makan jadi ibadah? Ya jangan niat ibadah. Ya Allah, saya kalau tidak makan, ibadah nggak kuat. Maka saya makan ini saya niati ibadah. Maka kata Rasulullah SAW, makan kita bisa jadi ibadah. Itu namanya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnid niyyah min a'malil akhirah. Betapa banyak amal perbuatan seperti seakan-akan amal itu adalah urusan dunia, tapi bisa menjadi urusan akhirat dengan niat yang baik. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'id niyyah. Betapa banyak amal itu adalah amal akhirat, tapi menjadi amal dunia karena niat yang baik. Haji dan umroh itu akhirat atau dunia? Akhirat. Cuma kalau kita haji dan umroh untuk meningkatkan status, maka itu bukan amal akhirat tapi amal dunia. Maka kata Rasulullah, eman-eman kalau kita punya urusan akhirat jangan sampai diniati dunia. Jenengan kemudian kalau kemudian sholat, tujuan sholat karena setelah ini saya interview, bos saya lagi di masjid, saya pingin paling soft depan supaya menunjukkan integritas saya, maka sholat Anda bukan nilainya akhirat tapi dunia. Paham ya? Maka para jamaah yang saya muliakan, kalau dalam saya kemarin ngobrol sama beberapa dosen itu ada namanya mata uang akhirat. Mata uang akhirat itu bagaimana aktivitas dunia ini bisa kita jadikan mata uang akhirat. Saya makan itu kalau saya jadikan makan biasa maka nggak bernilai apa-apa. Bisa kita jadikan sebagai akhirat kalau dirubah menjadi mata uang akhirat. Mata uang akhirat bagaimana? Makan kita diniati untuk ibadah, kita berekonomi diniati ibadah, itulah yang dinamakan mata uang akhirat. Mata uang akhirat inilah yang kemudian ibarat kita punya uang. Sekarang yang laku itu kan uang kita, tapi kalau di akhirat uang kita gak laku, maka yang laku adalah mata uang akhirat. Apa mata uang akhirat? Pahala. Lah pahala itulah yang kemudian tergantung niat. Maka jenengan jangan sampai keliru di niat. Jenengan kesini kalau niatnya cuma kangen nang koncoku pengen ketemu ya dapat cuma ketemu dengan teman. Tapi kalau jenengan di sini diniati ngaji ya dapat ibadah. Setiap langkah Anda akan menjadi peningkat derajat, setiap langkah kiri akan menjadi penggugur dosa. Ketika Anda duduk, ketika Anda niati dengan baik, Allah akan menurunkan sakinah dan rahmat dan seterusnya. Ini yang kemudian harus jenengan ingat-ingat. Jadi tidak ada amalan satupun, aktivitas satupun bisa menjadi
aktivitas akhirat dengan niat yang baik. Makanya ilmu itu penting. Karena orang yang tahu ilmu itu tahu menjadikan segala sesuatu itu menjadi amal akhirat. Paham ya? Apa yang membedakan tidurnya orang berilmu dengan tidak berilmu? Niat dan caranya. Orang yang tidur tidak berilmu, pokok ngantuk turu, engkau ndak ngantuk ya tangi. Orang yang punya ilmu sebelum tidur dia tahu caranya berwudu dan seterusnya. Pun. Yang kedua, ini yang perlu dipahami, dunia tempat singgah. Rasulullah SAW itu masya Allah ya, saya kadang-kadang lihat Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu an Abdillah, ada hadis, nama Rasulullah ala hasirin faqama wa qad athara fi jambi. Rasulullah itu pernah tidur di tikar, saking kasarnya tikarnya, ketika beliau bangun membekas-bekas tikarnya itu di lambung dan punggungnya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Maka ada sahabat yang kemudian melihat itu, kemudian beliau menangis. Ini kan pemimpin, bukan hanya pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin alam semesta. Tidurnya itu pakai tikar, yang tikarnya itu saking kasarnya sampai-sampai membekas merah. Tidak seperti tidurnya para kaisar, tidak seperti tidurnya para raja, tidak seperti tidurnya para pejabat. Padahal beliau adalah salah satu pemimpin negara yang tersukses di dunia. Itu tidurnya pakai tikar itu sampai pecah. Maka sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah? Bukankah kalau engkau meminta gunung Uhud jadi emas, maka pasti oleh Allah akan dijadikan emas? Kenapa kamu kok milih seperti ini? Tidur di tikar yang kasar, yang kemudian sampai membekas. Maka Rasul mengatakan, lawit takhotna laka witoan. Kalau engkau mau, kata Rasulullah, kata sahabat, kalau kamu mau ya Rasulullah, semua sahabat akan berjuang untuk memberikan engkau pakaian terbaik, tempat tidur terbaik, rumah terbaik. Jadi kan kalau tahu cintanya sahabat itu masya Allah ya. Cintanya sahabat itu, ada sahabat yang mengatakan, Abu Bakar itu ya, ketika beliau ada peristiwa Isra Mi'raj, itu ketika Abu Bakar mengatakan, saya percaya Rasulullah, jangankan dia itu dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, andaikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala bercerita akan naik ke langit 7, maka saya percaya. Padahal pada waktu itu Rasulullah belum cerita tentang perjalanannya ke langit. Itu Abu Bakar sudah percaya, sampai dikatakan As-Siddiq. Itu Abu Bakar dipukuli sampai babak belur, sampai pingsan. Ketika pingsan, dibawa ke rumah, dibopong, diangkat, nyampe rumah, sadar. Pertama kali yang ditanyakan bagaimana? Bagaimana kabar Rasulullah? Tidak tanya bagaimana kabar saya. Itu Abu Bakar. Masya Allah ya. Jadi Abu Bakar tanya, bagaimana kabarmu? Abu Bakar mengatakan, saya tidak perlu tanya kabar saya ingin tanya bagaimana kabar Rasulullah. Rasulullah SAW baik-baik saja. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, saya masih belum lega kalau saya belum ketemu Rasulullah. Dalam kondisi sakit itu dibopong melihat Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW terlihat sehat, tidak ada yang melukai, maka Abu Bakar mengatakan, semuanya terasa baik bagi saya ketika melihat Rasulullah SAW baik-baik saja. Itu Abu Bakar. Masya Allah ya. Lah, orang-orang seperti ini kan bisa dijadikan bahan ya, kalau bagi kita ya. Ini kan umat yang fanatis. Kalau saya bisa dijadikan untuk nyalon DPR ini. Nama-nama orang fanatis. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kata sahabat, andaikan sahabat itu tahu Rasulullah itu minta saya kasurnya kasar, maka para sahabat akan menyediakan kasur paling empuk di dunia. Andaikan Rasulullah minta pakaian yang paling lembut, maka akan disediakan oleh masyarakat. Maka kata sahabat ini, lawit takhadna laka witoan. Rasulullah, bagaimana kalau kami para sahabat memberikan engkau alas yang layak untukmu? Apa jawaban Rasulullah? Mali wa malid dunya. Tidak perlu, apa urusan saya dengan dunia? Itu Rasulullah SAW. Ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajarah. Kata Rasulullah, apa urusan saya dengan dunia? Saya di dunia ini seperti pengembara yang hanya mampir berteduh di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, dan kemudian saya akan meninggalkan pohon itu. Jenengan kalau bepergian panas, biasanya cari tempat teduh. Kira-kira jenengan mau nginep di situ atau cuma berteduh? Berteduh. Tidak mungkin jenengan nginep. Itulah kata Rasulullah SAW dunia. Artinya
segala yang kita miliki itu akan menjadi sesuatu yang akan kita tinggalkan. Maka orang yang paling hebat, orang yang paling berakal adalah bagaimana menjadikan yang dia miliki menjadi mata uang akhirat yang akan bisa dinikmati kelak di akhirat. Inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada larangan dalam Islam Anda kaya, tapi kalau kayanya Anda bisa Anda gunakan dengan sebaiknya untuk sarana ibadah, sarana dakwah, maka itu akan menjadi mata uang akhirat. Karena Utsman bin Affan itu orang paling kaya. Dan sampai sekarang yang namanya wakaf Utsman itu di Arab Saudi ada namanya Hotel Utsman, ada namanya beberapa pabrik Utsman bin Affan yang itu diambil dari hasil wakaf Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan dengan kekayaannya mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ya, Utsman bin Affan itu pahalanya kayak apa. Saya tidak bisa membayangkan malaikat itu repotnya kayak apa ngitung pahalanya Utsman itu. Mulai dari zaman beliau sampai sekarang tidak habis-habis. Itulah keutamaan orang yang punya kekayaan yang bisa digunakan sebagai sarana mata uang akhirat.